Berapa kali ibu hamil harus periksa kehamilan? Dipublikasikan oleh Hello Sehat. Bagi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan adalah hal penting yang wajib dilakukan. Akan tetapi, beberapa bumil mungkin masih kebingungan untuk menentukan berapa kali mereka perlu periksa kehamilan. Untuk memahami lebih dalam tentang pemeriksaan kehamilan atau antenatal care dan mengapa hal ini penting dilakukan, simak informasi berikut. Berapa kali ibu hamil harus periksa kehamilan? Berdasarkan penjelasan Kementerian Kesehatan RI, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan setidaknya 6 kali selama 9 bulan. Pantau pertumbuhan bayi Anda setiap minggu dengan tips kehamilan yang mudah langsung ke WhatsApp Anda. Berikut adalah jadwal pemeriksaan kehamilan yang disarankan. 2. Waktu terbaik untuk periksa kehamilan yang pertama adalah saat Anda mendapatkan hasil positif hamil melalui tes PEG. Itu merupakan anjuran umum bagi ibu dengan kehamilan yang sehat. Artinya, ibu hamil mungkin perlu melakukan kontrol rutin lebih sering jika memiliki kondisi berikut. Hamil ketika berusia di atas 35 tahun. Hamil kembar 2 atau lebih. Komplikasi kehamilan atau kehamilan berisiko tinggi, seperti perdarahan atau penurunan gerak janin. Riwayat kondisi medis tertentu, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, lupus, atau obesitas. Melalui kontrol kehamilan, dokter bisa memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin serta mendeteksi masalah kehamilan dan penanganannya sejak dini. Tak hanya menjaga kesehatan bumil dan perkembangan janin, pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk membantu ibu mempersiapkan persalinan dan masa nifas. Apa saja yang dilakukan selama pemeriksaan kehamilan? Pada pemeriksaan kehamilan pertama kali, dokter akan mengajukan pertanyaan tentang kesehatan bumil secara menyeluruh. Ini termasuk siklus menstruasi, kapan pemeriksaan tes PEG dilakukan, riwayat penyakit, hingga obat-obatan yang dikonsumsi. Jika ini bukan pengalaman pertama Anda hamil, dokter juga akan bertanya seputar pengalaman kehamilan Anda sebelumnya. Setelah itu, bumil akan menerima berbagai pemeriksaan berikut. 1. Pemeriksaan fisik. Sebagai tahap awal, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Berat badan bumil akan ditimbang dan tinggi badannya diukur. Dokter juga akan melakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, lila, serta pengecekan jantung, paru-paru, hingga organ reproduksi. Biasanya, dokter juga melakukan pengecekan pada misve, rahim, hingga serviks untuk mengetahui ada tidaknya risiko masalah kehamilan yang kerap bermula di area tersebut. Saat perut ibu hamil sudah cukup besar, dokter akan menambah pemeriksaan dengan pengukuran tinggi fundus uteri, tinggi rahim. 2. Tes urin. Fungsi utama dari tes urin selama kontrol kehamilan adalah memastikan apakah terdapat infeksi saluran kemih atau ginjal. Pasalnya, penurunan kekebalan tubuh selama kehamilan membuat bumil lebih mudah terpapar infeksi. Laman Lancaster General Health juga menyebutkan bahwa tes urin dapat mendeteksi risiko diabetes gestasional hingga preeklampsia karena pemeriksaan ini bisa mendeteksi keberadaan protein dan gula dalam urin. Jika bumil dicurigai mengalami diabetes gestasional atau preeklampsia, dokter biasanya akan menganjurkan pemeriksaan lanjutan dengan tes darah. 3. Tes darah. Pada awal kehamilan, dokter biasanya melakukan tes darah untuk mengetahui golongan darah ibu hamil, kadar hemoglobin, dan kadar gula darah. Selain memastikan golongan darah, dokter biasanya mencari tahu faktor resus ibu hamil dan janin melalui pemeriksaan ini. Perbedaan faktor resus bumil dan janin berisiko menimbulkan anemia hemolitik pada bayi yang lahir. Jika ibu dan janin memiliki resus yang berbeda, dokter akan memberi ibu suntikan imunoglobulin anti-D. 4. USG. Ultrasonografi atau USG adalah pemeriksaan yang akan selalu dilakukan selama kontrol kehamilan. Pemindaian dengan gelombang suara berfrekuensi tinggi ini akan memperlihatkan detak jantung dan tumbuh kembang janin, jumlah cairan ketuban, kondisi plasenta, hingga jenis kelamin janin.
Pemeriksaan USG juga dapat mendeteksi berbagai perkembangan janin, termasuk ketika posisinya sungsang saat menjelang persalinan. Saat ini, ada berbagai metode USG yang memiliki keunggulannya masing-masing, seperti USG transvaginal, USG 4D, dan Doppler. 5. Tes screening tambahan. Jika dokter mendeteksi kelainan kromosom atau kehamilan berisiko tinggi lainnya, Bumil mungkin disarankan untuk melakukan tes screening tambahan. Contoh tes screening tambahan ini adalah non-invasive prenatal testing, NIPT, dan amniocentesis. Melalui pemeriksaan tersebut, dokter bisa mendeteksi beberapa kelainan pada janin yang berkaitan dengan kromosom, seperti Down syndrome dan sindrom Patau. Pemeriksaan ini juga memungkinkan dokter untuk mengetahui jenis kelamin janin dengan lebih akurat. 6. Konseling. Setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun klinik pribadi, Bumil bisa memanfaatkannya sebagai media konseling. Artinya, Bumil bisa menanyakan berbagai hal terkait kehamilan, mungkin juga termasuk mencari informasi yang tepat mengenai mitos kehamilan. Melalui sesi ini, dokter akan mengingatkan Bumil supaya terus menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mental selama kehamilan.